Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis 1. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja saham. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian penilaian kinerja saham, yang kedua, jenis-jenis penilaian saham, dan yang terakhir, metode penilaian kinerja saham. Perkenalkan, nama saya Ika Wardiani, NIM 12402183008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kinerja saham. Penilaian kinerja saham adalah bagian dari proses analisis sekuritas dalam investasi. Menilai kinerja saham berarti menilai kinerja perusahaan yang menerbitkan saham. Itu artinya bahwa nilai yang tercermin dalam saham adalah cerminan nilai perusahaan yang diapresiasi oleh pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Di sini, investor berkepentingan untuk mengetahui informasi dari ketiga nilai tersebut sebagai dasar penilaian kinerja saham. Menurut Su'ad Husnan, keputusan membeli atau menjual harga saham akan sangat bergantung kepada hasil perbandingan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang dilakukan investor. Berikut ini adalah pedoman perbandingan yang digunakan. Yang pertama, apabila nilai intrinsik lebih besar daripada nilai pasar, maka saham undervalued atau harganya terlalu murah. Keputusan yang dapat diambil investor adalah membeli atau menahan saham apabila telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua, apabila nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai pasar, maka saham overvalued atau harganya terlalu mahal. Keputusan yang dapat diambil investor adalah menjual saham. Dan yang ketiga, apabila nilai intrinsik sama dengan nilai pasar, maka harga saham wajar dan berada pada kondisi seimbang. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Aminsa Fitri, NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari penilaian saham. Ada 3 jenis dalam penilaian saham. Yang pertama nilai buku, kemudian nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketiga konsep ini merupakan hal yang penting karena dapat digunakan untuk mengetahui saham mana yang bertumbuh dan saham mana yang murah. Dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan ini dapat diketahui. Pertumbuhan perusahaan menunjukkan investment opportunity set atau set kesempatan investasi di masa datang. Yang pertama nilai buku. Untuk menghitung nilai buku dalam suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui, seperti nilai nominal, kemudian agio saham, nilai modal yang disetor, dan laba yang ditahan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, terdapat beberapa nilai yang berhubungan dengannya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal dari suatu saham ini merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kemudian agio saham. Agio saham ini merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Agio saham ini ditampilkan di neraca dalam nilai totalnya, yaitu agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijual. Kemudian nilai modal disetor. Nilai modal disetor ini adalah total yang dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi, laba yang tidak dibagi ini tetapi diinvestasikan kembali kepada perusahaan sebagai sumber dana internal. Nilai buku per lembar saham yang menunjukkan aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki suatu lembar saham, karena aset bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham. Maka nilai buku per lembar saham merupakan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
Perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas ini lebih rumit dibandingkan jika hanya mempunyai saham biasa saja. Nilai pasar. Nilai pasar ini merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham, di mana pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya atau yang mahal. Perkenalkan, saya Nurul Anggreni NIM 007 akan menjelaskan tentang nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik. Apa sih nilai intrinsik saham? Nilai intrinsik saham yaitu nilai seharusnya atau nilai fundamental value suatu saham. Dalam menentukan nilai sebenarnya dari suatu saham, ada dua macam analisis yang telah banyak digunakan, yaitu yang pertama, analisis sekuritas fundamental atau fundamental security analysis. Yang kedua, analisis teknis atau technical analysis. Untuk yang pertama, analisis sekuritas fundamental bisa juga disebut sebagai analisis perusahaan atau company analysis. Apa sih data yang digunakan pada analisis sekuritas fundamental ini? Yaitu data fundamental, yang berarti data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain-lain. Dalam analisis sekuritas fundamental ini terdapat pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham, yaitu salah satunya pendekatan nilai sekarang. Pendekatan ini disebut sebagai metode kapitalisasi laba atau capitalization of income method. Mengapa kok disebut sebagai metode kapitalisasi laba? Karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Dalam pendekatan nilai sekarang ini, pendapatan perusahaan dapat ditahan sebagai sumber dana internal atau dibagikan dalam bentuk dividen. Arus dividen dapat dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor. Model diskonto dividen dapat digunakan sebagai pengganti model diskonto arus kas untuk menghitung nilai intrinsik saham. Cara-cara manajemen untuk menganalisa sekuritas saham ada 4, yaitu yang pertama, aktif versus pasif management, yang kedua kuantitatif versus tradisional fundamental analysis, yang ketiga formal versus informal valuation, yang keempat present value of cash flow (PVCF) versus relative valuation techniques. Yang pertama yaitu cara aktif versus pasif management. Para aktif portofolio management, yaitu investor melakukan analisa sekuritas sebagai metode utama untuk mengetahui sekuritas mana yang memiliki harga tidak wajar. Sedangkan untuk pasif management cenderung menganggap bahwa harga saham dapat diterima sebagai price taker dan melakukan pengelolaan investasi secara efisien dengan cara menghindari biaya analisa sekuritas dan cenderung membentuk portofolio. Tetapi dari kedua cara ini ada investor yang mengkombinasikan keduanya. Cara yang kedua yaitu kuantitatif versus tradisional fundamental analysis. Untuk kuantitatif analisis menggunakan beragam indikator seperti price earning ratio, price book ratio, dan lain-lain. Untuk apa? Dengan tujuan untuk melakukan screening terhadap saham. Sedangkan untuk analisis fundamental bermaksud untuk mengutamakan analisa sekuritas berdasarkan nilai pasar sekuritas saat ini dibandingkan dengan proyeksi penerimaan earnings dan cash flow di masa mendatang. Analisa ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil accounting analysis, financial analysis, dan prospective analysis atau forecasting. Cara yang ketiga yaitu formal versus informal valuation. Formal valuation ini untuk mengestimasi nilai pasar saham untuk investor. Sedangkan informal valuation untuk membandingkan proyeksi earnings dalam jangka panjang untuk investor dengan nilai konsensus yang diperoleh berdasarkan forecast. Manfaat untuk formal valuation yaitu
untuk mengambil keputusan apakah perusahaan dapat didaftarkan sebagai perusahaan publik dari private firm to public firm, dan untuk mengevaluasi proposal merger atau buyout untuk mengeluarkan opini atau review atas kinerja manajerial. Sedangkan manfaat untuk informal valuation sendiri yaitu untuk memberikan rekomendasi pembelian atau penjualan sekuritas. Cara yang keempat yaitu present value of cash flow, PVCF versus relative valuation techniques. Pendekatan untuk PVCF diantaranya present value of dividends atau dividend discount model DDM, present value of free cash flow to equity FCFA, dan present value of free operation cash flow to the firm FCFF. Sedangkan pendekatan RVT diantaranya price atau earnings ratio, price atau cash flow ratio, price atau book value ratio, dan risk atau sales ratio. Hasil akhir dari analisa atau penilaian sekuritas ini adalah rekomendasi untuk mengambil keputusan membeli, menjual, atau menahan hold sekuritas tersebut. Analisa harga saham yang baik perlu memasukkan faktor potensi terjadinya harga saham, tidak hanya mengenali apakah harga saham adalah wajar atau tidak. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu analisis teknis atau technical analysis, yaitu analisis yang menggunakan data pasar dari saham. Analisis teknikal adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Misalnya, harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham. Umumnya, pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Analisis ini bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, futures, dan sebagainya. Analisis ini selalu menggunakan grafik chart untuk melakukan analisisnya. NIM 009. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang metode penilaian harga intrinsik saham. Metode penilaian harga intrinsik saham ada dua jenis, yaitu yang pertama, metode atau pendekatan nilai sekarang atau present value. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang semua aliran kas saham yang diharapkan di masa yang akan datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Komponen dalam penentuan nilai saham dengan pendekatan ini adalah aliran kas atau cash flow. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan atau metode nilai sekarang adalah earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Dividen sendiri merupakan pengembalian sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, atau dengan kata lain, imbalan dari perusahaan kepada pemegang saham. Namun, dividen di sini tidak selalu atau tidak wajib diberikan, tergantung kondisi dan juga kebijakan perusahaan. Rumus perhitungan model ini adalah P0 sama dengan D1 per dalam kurung 1 plus K pangkat 1 plus D2 per dalam kurung 1 plus K pangkat 2 plus seterusnya sejumlah N. P0 merupakan nilai intrinsik saham dengan model diskonto dividen. D1, D2, D3, dan seterusnya merupakan dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. Sedangkan K merupakan return atau keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian metode yang kedua yaitu metode atau model laba atau price to earning ratio. Metode ini merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham termasuk ke dalam kategori mahal ataukah murah. Rumus menghitung model ini adalah price to earning ratio sama dengan share price dibagi earning per share. Share price merupakan harga saham,
Kemudian, earning per share dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar saham. Atau dengan kata lain, earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Saya Emilia Kartika Sari, NIM 124021830006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi metode menilai kinerja saham yang terdiri dari metode SHAPE, metode Trainer, dan metode Johnson. Metode penilaian kinerja saham. Metode penilaian kinerja saham yang pertama yaitu menggunakan metode SHAPE atau Reward to Variability Ratio atau RVAR. Metode SHAPE atau Reward to Variability Ratio atau RVAR adalah kinerja saham di masa yang akan datang dapat diprediksi dengan menggunakan dua ukuran, yaitu dengan expected rate of return menghubungkan E dengan predicted variability of risk yang dijadikan sebagai defisiasi standar dan menghubungkan antara besarnya reward dan resiko. Metode SHAPE juga dapat diartikan sebagai perhitungan dalam pengukuran return aset portofolio atau saham bebas resiko yang berkaitan dengan total resiko. Pengukuran dengan menggunakan metode SHAPE sendiri itu bertujuan untuk mengevaluasi saham individu dengan resiko yang tidak bisa diverifikasikan atau diversible risk. Menilai kinerja saham dengan menggunakan metode SHAPE itu dapat dirumuskan sebagai berikut. RVAR sama dengan RP min RF per sigma P, di mana RVAR adalah Reward to Variability Rate atau indeks kinerja saham SHAPE, RP sama dengan Average Return Portfolio atau Return Portfolio atau tingkat pengambilan pasar, RF sama dengan Risk Free Rate atau retur bebas resiko tingkat bunga bebas resiko. Sedangkan sigma P sama dengan deviasi standar saham sebagai tolak ukur resiko. Metode penilaian kinerja saham yang kedua yaitu dengan menggunakan metode Johnson atau differential return. Metode Johnson atau differential return adalah indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh saham dengan tingkat return yang diharapkan jika saham tersebut berada pada garis pasar modal. Differential return itu sangat memperhatikan kapital aset beringsing modal atau CAPM, di mana perhitungan differential return ini untuk menentukan apakah kinerja saham berjalan baik atau buruk di pasar modal. Semakin tinggi nilai indeks Johnson yang positif, maka kinerja sahamnya semakin baik. Penilaian kinerja saham dengan menggunakan metode differential return itu dapat dirumuskan sebagai berikut. JP sama dengan RP min RF plus dalam kurung RM min RF tutup kurung dikali beta P, di mana JP adalah indeks Johnson, RP rata-rata retur saham P selama periode pengamatan, RF rata-rata tingkat retur besaran resiko selama periode pengamatan, beta P adalah beta portofolio P. Metode penilaian kinerja saham yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode Trainer atau Reward to Volatility atau RVOL. Metode Trainer atau Reward to Volatility atau RVOL adalah dengan mengevaluasi kinerja saham menggunakan average return masa lalu sebagai expected return dan menggunakan beta sebagai tolak ukur resiko. Nilai RVOL itu menunjukkan kinerja saham. Semakin besar nilai RVOL, maka semakin baik kinerja saham tersebut. Penilaian kinerja saham dengan menggunakan metode Trainer itu dapat dirumuskan sebagai berikut. RVOL sama dengan RP min RF per beta P, di mana
RVOL sendiri adalah Reward to Volatility atau Indeks Kinerja Trainer. RP sama dengan Average Return atau Return Portofolio atau tingkat pengembalian pasar. RF sama dengan Risk Free Rate atau Return bebas resiko tingkat bunga bebas resiko. Beta P sama dengan beta saham sebagai tolak ukur resiko. Demikian penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.